Halo semuanya, selamat datang pada perkuliahan English for Mathematics di pertemuan ke-11 pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logaritma atau dalam bahasa Inggrisnya adalah logarithm. Logarithm ini kalau kita lihat di sini berhubungan erat dengan bilangan berpangkat ya, berhubungan erat dengan topik-topik yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti powers maupun roots. Maka kita lihat dulu di dalam hal ini, ketika kemarin kita membicarakan tentang powers misalnya, nah powers kita membicarakan tentang bilangan berpangkat. Contoh, saya ambil contoh 2 pangkat 3, maka kita mencari hasilnya adalah 8, di mana 2 kita jabarkan perkaliannya atau multiplicationnya menjadi 3 kali. Kemudian setelah powers kita mempelajari roots kemarin atau bilangan akar. Bilangan akar di sini, maka di sini adalah akar 3 misalnya. Maka pangkat yang tadinya ada di powers, di roots itu berubah menjadi akarnya. Hasil yang tadi ada di powers berubah menjadi pertanyaannya. Misalnya akar 3 dari 8, maka akar 3 dari 8 hasilnya adalah 2 atau base-nya ya. 2 ini kita sebut dengan base sebagai angka awal di powers tadi. Nah, di roots kita mencari base-nya. Maka di logarithm atau logaritma yang kita cari adalah pangkatnya. Ya, jadi di logarithm mencari pangkatnya atau mencari eksponennya. Di roots kita mencari base-nya, base yang dicari begitu ya. Kalau di powers kita mencari produknya atau hasilnya tadi. Ya, saya ulangi lagi. Di powers kita mencari produknya, di roots kita mencari base-nya, di logarithm kita mencari eksponennya atau pangkatnya. Nah, kalau kita perhatikan sebagai contoh di sini, x sama dengan atau x is equal to a to the power of b. It translatean logaritmanya adalah b atau pangkatnya is equal to a log x. A log x gitu ya. Kalau bahas cara menyebutkannya log base a of x. Sebagai contoh kita ambil saja yang 2 pangkat 3 tadi ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka jika dikonversikan dalam log atau logaritma, ini adalah pangkatnya tadi 3, hasilnya 3 sama dengan base-nya 2 di atas ini log 8 hasilnya tadi. Jadi yang dicari adalah pangkatnya. 2 log 8 hasilnya adalah 3. Seperti itu. Bisa di-pause sebentar untuk mencoba memahami lagi tentang logaritma. Siapa tahu teman-teman mungkin sempat lupa tentang pelajaran logaritma ya. Saya yakin ini sudah sempat dipelajari ketika dulu duduk di bangku SMA. Mungkin juga sudah sempat dipelajari lagi di semester sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam how to say logarithm. Bagaimana kita membaca sebuah logaritma. Contoh pertama di sini ada n log x gitu ya, logaritma. Jadi untuk penyebutannya itu ada 2. Pertama, teman-teman bisa menyebutkannya dengan log x ya, log x to the base of n. Disebutkan dulu log x-nya, baru to the base of n. Cara kedua, dan ini adalah cara yang umumnya akan saya pakai. Saya lebih suka pakai cara kedua, lebih singkat juga. Nah, di sini adalah log base n of x. Log base n of x. Jadi menyebutkan lognya terlebih dahulu. Kemudian kita sebutkan base yang ada di atas ini, base n of. Jangan lupa kata of-nya. Of x. Seperti itu, x-nya terakhir. Kemudian itu adalah cara kedua ya, dan saya akan sering memakai cara kedua ini. Kemudian ada
logaritma alami di sini. Kita tidak akan banyak mempelajari atau menghitung tentang logaritma alami dalam perkuliahan kita karena dia sedikit lebih rumit, akan menggunakan pertidaksamaan dan lain-lain. Sementara saya ingin teman-teman fokus untuk mempelajari dulu dasar-dasar dari logaritma, karena after all yang kita pelajari adalah bagaimana mengucapkan logaritma tersebut dalam bahasa Inggris ya. Jadi untuk sekedar pengetahuan saja, bagaimana cara mengucapkan natural log atau logaritma alami itu bisa pakai cara yang kedua, lebih gampang. ln of 2. Sangat gampang sekali ya, tinggal ditambahkan of-nya saja di tengahnya. Kemudian yang ketiga di sini ada log squared ya, pangkat 2 dari sebuah log. Lognya dipangkatkan 2 terlebih dahulu, maka menyebutkannya adalah log squared. Atau boleh juga log to the power of 2 kalau ada yang mau pakai log to the power of 2. Log squared of 25 ya, of 25 to the base of 5 kalau mau pakai cara pertama. Tapi kalau misalnya memilih cara kedua seperti saya, maka silahkan disebutkan dulu lognya, langsung disebutkan dengan base 5 of 25 begitu, all squared. Nah, squarednya di belakang. Log base 5 of 25 all squared. Seperti itu teman-teman. Bisa di-pause sebentar untuk melihat kembali cara pengucapannya. Jika ada pertanyaan silakan dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan ke saya lewat WA. Selanjutnya contoh di sini. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Pertama ada yang di atasnya log A kuadrat ya. Log A kuadrat, maka itu penyebutannya adalah log A squared. Log A squared. Sudah paham saya rasa ya. Kemudian yang kedua di sini ada 5 log X kuadrat X2 ditambah dengan Y. Nah, di sini perhatikan sedikit. Log base selalu kita mulai dulu ya, karena saya pakai pengucapan yang kedua tadi. Log base 5 of, nah, di sini diperhatikan sedikit, of X2, boleh langsung disebutkan X2, boleh juga disebutkan X times 2 atau X kali 2, nggak masalah. The log base 5 of X2 plus Y in bracket. Jadi kalau ada kurungnya, jelas ada kurungnya di sana, maka teman-teman bisa menyebutkan in bracket. In bracket. Saya ulangi, in bracket. Jadi in bracket itu adalah dalam kurung maksudnya ya. Jadi kita coba menyebutkannya. Pertama sebutkan log terlebih dahulu. Log base 5 of X2 plus Y in bracket. Seperti itu. Silakan coba teman-teman pause dulu, mungkin kemudian diperhatikan lagi pengucapannya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, di nomor 3 ini ada 2 log 1/6. Jadi kalau bahasa Inggrisnya penyebutannya kita sebut dulu log base 2 ya, base 2 of 1/6 in bracket. Seperti itu. Jadi in bracketnya terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang first law, second law, dan third law of logarithm. Jadi ada sebenarnya tidak hanya 3 laws dalam logarithm. Ini adalah laws yang paling dasar yang setidaknya saya ingin teman-teman belajar untuk bagaimana mencari tahu bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa, lebih dari 3 ya, mungkin ada sampai 10 bahkan ya sifat-sifat dalam logaritma atau hukum-hukum dalam logaritma yang dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan logarithm. But today untuk purpose pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka
yang akan kita fokuskan adalah di 3 sifat ini atau 3 hukum ini. Kita perhatikan dulu first law di sini. Ya, di sini ada B log XY. Jika sebuah produk XY seperti itu dalam sebuah logaritma, maka itu sama dengan penjabaran penjumlahannya. Jadi B log X tambah B log Y. Saya rasa hal ini sering kita temui dalam matematika ya. Jadi multiplication atau sebuah perkalian itu umumnya dalam sebuah perkalian matematika itu erat kaitannya dengan penjumlahan. Kemudian pembagian dalam matematika itu erat kaitannya dengan pengurangan, seperti itu. Contoh misalnya kita lihat dalam misalnya A tambah B. Misalnya A tambah B dikuadratkan, seperti itu ya. Maka ketika ini dikuadratkan, maka ini hasilnya adalah A kuadrat plus 2 kali B kali A. Kan seperti itu ya. Padahal ini tambah, tapi tetap ada unsur perkaliannya. 2 kali A kali B, kemudian ditambah dengan B kuadrat. Misalnya penjabarannya seperti itu ya. Jadi perkalian dan penjumlahan sangat berhubungan dalam matematika, sama seperti pembagian dan pengurangan. Jadi di sini kita lihat sedikit. Ini disebut dengan produk. Sebelum saya masuk ke dalam contoh, XY ini ya dalam bahasa Inggrisnya akan kita sebut dengan product. Perkalian X kali Y dalam logaritmanya ini kita akan sebut dengan product. Jadi contohnya saya akan masuk ke contoh pengerjaannya terlebih dahulu. 2 log 8 dikali 4 ya. 2 log 8 dikali 4 ini ketika kita jabarkan maka dia adalah 2 log 8 tambah 2 log 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya, jadi 2 log 8 itu adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Maka 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Maka pangkat yang benar di sini adalah 3. Ditambah dengan 2 pangkat berapa hasilnya 4? Jawabannya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Maka kita tulis di sini pangkatnya 2. Maka hasil dari 2 log 8 kali 4 ini adalah 5. Kalau kita mau mencoba membuktikan dengan yang lain, misalnya kita bisa mengerjakan perkalian ini dulu. 2 log 8 kali 4 itu adalah 2 log 32. Seperti itu kan? 2 log 32. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 32. Maka sudah pasti itu adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Maka hasil pangkatnya atau mencari logaritmanya hasilnya adalah 5. Maka sama dengan jawaban yang ada di sebelah kiri ini. Di sebelah kanannya maksud saya. Seperti itu. Teman-teman bisa coba pause apabila masih butuh waktu untuk memahami lagi. Ya, di situ XY disebut dengan product. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya di second law, ini kita menyebutnya dengan quotient. X per Y disebut dengan quotient. Kenapa disebut dengan quotient? Miss, kenapa tidak disebut dengan fraction? Fraction, pecahan. Boleh aja kalau teman-teman mau menyebutkan dengan pecahan, tidak masalah. Tapi quotient di sini maksudnya adalah produk dari sebuah fraction. Contoh, jika ada sebuah fraction 3/4 misalnya ya, itu adalah fraction. 3/4 adalah sebuah pecahan. Tapi ketika kita mengerjakan hasil pecahan ini, maka hasilnya adalah 0,75 seperti itu. Maka 0,75 inilah quotientnya atau hasil dari pecahan tersebut. 0,75 adalah quotientnya. Jadi di sini dalam logaritma ini, logaritma lebih menekankan kepada hasil seperti itu. Sama dengan first law tadi di sebelah kiri, X kali Y itu kan adalah perkalian ya.
Perkalian itu kan dalam bahasa Inggrisnya adalah multiplication. Tapi di sini X-nya disebut dengan product. Kenapa? Karena yang ditekankan di sini bukan perkaliannya tapi produknya atau hasilnya, hasil dari perkaliannya. Untuk purpose kelas ini saya bolehkan teman-teman memilih mau memakai kata yang mana. Boleh pakai kata product, boleh pakai multiplication. Di sini juga begitu, boleh pakai quotient, boleh juga pakai fraction. Dalam hal ini saya akan memakai quotient ya. Oke. Selanjutnya di sini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pembagian dalam matematika itu sangat berhubungan dengan pengurangan juga, seperti itu ya. Jadi untuk contohnya di sini saya akan coba ambil 3 log 81 per 9. 3 log 81 per 39. Maka ini pengerjaannya adalah, saya coba kerjakan dulu dengan second law. Maka ini 3 log 81 dikurangi 3 log 9. Seperti itu. Maka saya mencari hasilnya 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 81. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Maka itu adalah 3 pangkat 4. Maka pangkat sebagai jawabannya itu adalah 4. 3 pangkat 4 hasilnya 81 dikurangi 3 pangkat berapa hasilnya 9. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Maka 4 kurang 2. Hasilnya di sini adalah 2. Kita coba buktikan di sini dengan 3 log 81 bagi 9. 81 bagi 9 adalah 9. Maka di sini disederhanakan dengan 3 log 9. Nah, 3 log 9 hasilnya adalah sama, 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Seperti itu. Jadi 3 log 9 hasilnya adalah 2. Sama jawabannya, ya. Kemudian kita pindah ke third law atau hukum atau sifat ketiga. Di sini adalah penjabaran pangkatnya. Contoh di sini rumusnya adalah B log X pangkat A itu sama dengan A kali B log X, atau dalam bahasa Inggrisnya boleh kita sebutkan log base B of X to the power of A is equal to A times log base B of X. Contohnya, oh ya, sebelum itu seperti yang sebelumnya kita sudah sama-sama pelajari di kelas, pangkat dalam bahasa Inggris disebut dengan power. Teman-teman bisa menyebutkan X pangkat A dalam kurung ini dengan power. Maka contoh yang saya pakai di sini adalah 4 log 64 kuadrat. Kalau kita jabarkan sebagaimana third law, hukum ketiga ini, maka pangkat tadi kita keluarkan terlebih dahulu, 2 dikali 4 log 64. Maka ini adalah 2 dikali, saya tulis kalinya dulu, 2 kali 4 pangkat berapa sih yang hasilnya 64? 4 log 64 adalah 3, ya, karena 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Maka hasil dari 4 log 64 kuadrat adalah 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Seperti itu. Kalau kita coba jabarkan yang sebelah kiri, maka di sini 4 log 64 kuadrat gitu ya, 64 kali 64. Bisa juga teman-teman mencoba untuk menjabarkan ini semua menjadi perkalian 4. Contoh 4 log dalam kurung 64 ini kan 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 log 4 pangkat 6. Ya, karena ketika pangkat dikalikan, maksud saya ketika
bilangan berpangkat itu dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Dalam hal ini 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 hasilnya adalah 4 pangkat 6. Maka ini saya ketika saya gabungkan dengan logaritmanya tadi, maka 4 log 64 kuadrat sama dengan 4 log 4 pangkat 6. Hasilnya sudah pasti 6. Seperti itu. 6. Pangkatnya langsung keluar ya. 6. 6 kali 4 log 4. 4 log 4 hasilnya adalah 1. Jadi bisa dibilang 4 log 4 pangkat 6 hasilnya adalah 6 saja. Seperti itu. Oke. Jangan lupa teman-teman, 4 log 4 itu hasilnya adalah 1. Log yang sama antara produk dengan logaritmanya atau dengan base-nya hasilnya adalah 1. Jadi A log A sama dengan 1, B log B sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1. Selanjutnya saya akan mencoba membacakan penyebutan logaritmanya di sini dalam bahasa Inggris ya. Saya mulai dulu dengan first law. Jadi dalam first law ini, saya keluarkan dulu semua contoh soalnya, baik itu first law, second law maupun third law yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, baru saya akan membahas satu-satu untuk penyebutan dalam bahasa Inggrisnya. Ya, apabila teman-teman masih merasa perlu untuk mempelajari tentang pengerjaan logaritma tadi, boleh di-pause dulu videonya, kemudian diperhatikan lagi dengan seksama pengerjaan dari first law, second law, dan third law pada slide sebelumnya tadi ya. Boleh di-pause dulu, kemudian di-rewind atau diulangi lagi penjelasan di slide sebelumnya tadi. Saya langsung masuk ke pengucapannya. Ya, jadi di sini saya ucapkan dulu soalnya. Log base yang ini ya. Log base 2 of 8 times 4, log base 2 of 8 times 4 is equal to, sama dengan, saya jabarkan selanjutnya, 2 log 8, log base 2 of 8 plus log base 2 of 4. Di sini saya ganti 4. Log base 2 of 8 plus log base 2 of 4. Saya ulangi untuk baris pertama di atas ini. Log, bisa teman-teman mengikuti bersama saya ya. Log base 2 of 8 times 4 is equal to log base 2 of 8 plus log base 2 of 4. Jadi setelah baris pertama selesai, kita pindah ke baris kedua, tapi memulainya pakai it ya, karena ada pause karena sebelum kita loncat ke baris 2 itu ada kita pause sebentar begitu. Jadi ketika selesai kita pause sebentar, ketika kita selesai mengucapkan 2 log 4 dalam bahasa Inggris, maka kita mulai lagi dengan it ya. Jadi ketika sudah selesai baris pertama, maka masuk ke baris kedua. It is equal to 3 plus 2. It is equal to 5. It is equal to 5. Seperti itu. Kalau ada yang tidak pakai is equal to tapi memakai equals misalnya, boleh. It equals 5. Bisa juga kalau mau memakai equals. Jadi saya ulangi lagi dari awal. Log base 2 of 8 times 4 is equal to log base 2 of 8 plus log base 2 of 4. It is equal to 3 plus 2. It is equal to 5. Seperti itu. Selanjutnya di hukum yang kedua.
Saya akan coba sebutkan baris pertama dulu. Kita bisa menyebutkan sama-sama pelan-pelan. Log base 3 of. Oh maaf, saya lupa menuliskan in bracket. In bracket. Jadi di sebelah kiri tadi ada in bracket. Di sini juga ada in bracket. Dalam kurung. Ya. Oke. Saya ulangi lagi penyebutannya. Log base 3 of 81 over 9 in bracket is equal to, atau equals boleh, is equal to log base 3 of 81 minus log base 3 of 9. Saya pindah ke baris kedua. It is equal to 4 minus 2. It is equal to 2. Saya pindah ke baris ketiga selanjutnya tadi ya. Saya ulangi lagi. Dengan menggabungkan semua baris-barisnya ini, log base 3 of 81 over 9 in bracket is equal to log base 3 of 81 minus log base 3 of 9. It is equal to 4 minus 2. It is equal to 2. Sedikit tips dari saya ketika teman-teman mencoba untuk mengucapkan loss ini dalam bahasa Inggris, ucapkanlah 2 kali. Belajar mengucapkannya 2 kali. Pertama, teman-teman bisa mencoba untuk mengucapkannya dengan melihat tulisan yang sudah saya siapkan ini. Belajar mengucapkannya dengan tulisannya dulu. Kemudian di pelajaran kedua, latihan keduanya, cobalah mengucapkannya tanpa melihat tulisan. Tanpa melihat tulisan. Tapi dengan memperhatikan angka-angkanya, memperhatikan penyebutan angka-angkanya tadi. Begitu teman-teman, supaya bisa lebih ingat. Karena seperti yang saya bilang di kelas sebelum-sebelumnya, cobalah untuk menyebutkannya pelan-pelan. Karena teman-teman sudah belajar banyak hal dalam pengucapan bahasa Inggris, bahasa Inggris dari operasi bilangan matematika. Kita sudah belajar banyak, menyebutkan sama dengan kita sudah tahu, menyebutkan tambah kurang kita sudah tahu, kali bagi kita sudah tahu, powers juga kita sudah tahu. Maka ketika menyebutkan logaritma, pelajari juga untuk mengucapkannya tanpa melihat tulisannya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencoba berulang kali mengucapkannya, belajar mengucapkannya. Bisa 2 kali minimal ya. Selanjutnya hukum ketiga di sini akan saya jabarkan penulisannya. Saya coba baca dulu di baris pertama. Log base 4 of 64 squared, atau boleh juga log base 4 of 64 to the power of 2 is equal to, sama dengan 2 times. Jadi ada perkaliannya, jangan lupa disebutkan. 2 times log base 4 of 64. It is equal to 2 times 3. It is equal to 6. Jangan lupa penyebutan it-nya. Oke teman-teman. Jadi demikian untuk penyebutannya. Bisa teman-teman coba pelajari lagi penyebutannya, diulang-ulang dulu sebelum kita latihan. Maksud saya sebelum kita sampai kepada soal latihannya untuk teman-teman. Selanjutnya di sini saya letakkan sedikit sifat-sifat logaritma yang mungkin bisa teman-teman lihat dan ambil untuk ditulis lagi mungkin di bukunya ya. Siapa tahu ada yang lupa mungkin dengan sifat-sifat umum dalam sebuah logaritma, mengerjakan logaritma seperti itu.
Pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, A log A itu hasilnya adalah 1, A log 1 itu sama dengan 0. Nah, beberapa logaritma yang lain ini sangat membantu sekali untuk mengerjakan bilangan logaritma apabila teman-teman belum mempelajari logaritma atau apabila teman-teman lupa pada logaritma, seperti itu ya. Kemudian yang tadi kita sudah pelajari itu ada di bawah sini ya, dua sifat yang di bawah ini. Nah, itu tadi adalah dua hukum logaritma yang sudah sempat kita bahas, ditambah lagi dengan hukum ketiga tadi, di mana sebuah produk logaritma yang dicari itu adalah sebuah power, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat sifat-sifat logaritma ini, bisa juga dicatat, disimpan dalam buku, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tiba di practice teman-teman. Teman-teman silahkan latihan pertama, soal pertama untuk menyebutkan. Jadi ini dibaca saja. Nomor 1, silahkan coba dibaca saja. Seperti biasa, di-record, direkam di WA masing-masing, kemudian dikirimkan jawabannya ke saya. Kemudian nomor 2, dicari hasilnya dulu, baru dibaca. Bagaimana cara membacanya? Membacanya sama seperti yang saya contohkan di slide saya sebelumnya tadi. Ketika saya membacakan hasil pengerjaan saya di example 1, 2, dan 3 tadi ya, yang tadi sudah saya letakkan juga dengan cara pengucapannya tadi. Kalau teman-teman bingung melihat soal ini pada dasarnya adalah tidak jauh dari laws yang tadi sudah saya jelaskan, baik itu hukum 1, hukum 2 maupun hukum 3. Jadi teman-teman bisa mereview kembali hukum-hukum tadi supaya bisa mengerjakannya ya. Jadi jangan merasa bingung dulu, jangan merasa sulit dulu mengerjakan ini, tapi dilihat lagi dengan hukumnya tadi ya. Kemudian nomor 3 demikian juga, dicari hasilnya dulu, hasilnya berapa, kemudian dibaca semuanya, dibaca baik itu soalnya maupun dengan hasil-hasilnya, dengan langkah-langkah hasilnya tadi. Begitu teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.